Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan standar tajwid dan juga ditambah dengan irama, ini menjadi keinginan semua orang, ya. Karena membaca Al-Quran dengan irama menambah keindahan Al-Quran, dan kita yang membacanya juga bersemangat, bahkan bisa berlama-lama dalam membaca Al-Quranul Karim. Tapi ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak bisa berlama-lama dengan Al-Quranul Karim. Apa kira-kira masalahnya? Bisa jadi karena memang suaranya serak, ya. Kemudian ada masalah juga di pernafasannya. Ya. Untuk itu, konten kami kali ini adalah tentang bagaimana kita mengelola pernapasan, ya. Sekaligus ya kita melatih supaya nafas kita ini panjang. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Mukhtar bin Ibnu. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluk? Hal bi khair. Alhamdulillah bi khair Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz atas waktunya, sudah bersedia juga bergabung bersama kami, ya. Baik pemirsa, sebelum kita ke inti pembahasan, perkenankan saya untuk membacakan terlebih dahulu biografi pemateri atau narasumber kita pada kesempatan kali ini. Untuk nama beliau, Al-Ustadz Haji Mukhtar bin Ibnu bin Lawa bin Maro bin Lau MPDI. Beliau alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta, Ustaz. Ya. Ya. Dan mengambil konsentrasi di manajemen pendidikan Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Aktivitas beliau saat ini, yang pertama sebagai Imam Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insya Allah kita ketahui bersama bahwa Masjid Agung Al-Azhar ini di mana Buya Hamka menjadi guru dan imam besar di masjid tersebut, Ustaz, ya, pada waktu itu. Kemudian yang kedua, beliau sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Imam di Bogor. Yang ketiga, pengajar Quran di Jabodetabek dan pemegang sanad Quran Qiraah Asim riwayat Hafiz. Masya Allah. Kemudian yang keempat, beliau sebagai atlet dan pelatih seni bela diri dan pencak silat di Al-Azhar. Yang kelima, sebagai tim promosi dan pengajar pencak silat di Afrika Selatan pada tahun 2009 dan 2010. Yang keenam, sebagai juri MTQ nasional
Kemudian yang ketujuh, beliau juga sebagai trainer, imam, muazin, dan guru-guru Al-Quran ya, baik di Pulau Jawa, begitu juga di luar Pulau Jawa Ustaz ya. Masya Allah, sudah kemana-mana beliau ini. Alhamdulillah, wa syukurillah ya. Adapun pengalaman beliau, satu, sebagai muazin pertama di TV Indosiar selama 10 tahun Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian yang kedua juga pernah mengikuti latihan seni baca Al-Quran dan pernafasan bersama Kiai Haji Muammar ZA di PT IKI Jakarta. Masya Allah, tabarakallah pemirsa. Narasumber kita kali ini luar biasa ya. Bukan kaleng-kaleng Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita akan menimba ilmu dari beliau ya. Bagaimana mengelola pernapasan kita agar bacaan Al-Quran kita di samping ya baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, kita juga perlu didukung ya oleh pernafasan Ustaz ya. Begitu juga vokalnya Ustaz, kita suara ini supaya bisa panjang seperti apa, insya Allah kita sama-sama akan dengarkan pemaparan ilmu dari guru kita Ustadz Mukhtar bin Ibnu. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konten yang sangat menarik. Di samping kita membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Esensi dari baca Al-Qur'an itu mengacu kepada ayat tadi. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai hak-haknya. Hak hurufnya, hak makhrajnya, hak sifatul hurufnya, hak mad wal qasar, hak waqaf wal ibtida. Nah, harus kita penuhi hak-hak itu. Hak makhraj itu sudah umum dan banyak orang yang bisa. Tetapi ketika masuk ke hak sifatul huruf, itu tidak banyak yang menguasai hak sifatul huruf ini. Karena jumlah sifatul huruf itu seluruhnya untuk 28 huruf itu ada 17 sifatul huruf. Masing-masing huruf itu memiliki sifat, ada yang punya 5 sifat, ada yang 6 sifat, ada yang 7 sifat. Nah, salah satu sifat daripada huruf itu adalah takrir. Yang punya 7 sifat itu hanya huruf ro saja. Nah, takrir pada huruf ro. Huruf ro itu sangat lincah untuk mengulang-ulang. Takrir itu artinya mengulang-ulang. Mengulang-ulang bunyi. Contoh, ar. Nah, itulah karakternya huruf ro. Sangat lincah dia. Nah, tetapi dalam membaca Al-Quran tidak boleh dikasih banyak. Hanya cukup satu. Yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Satu getaran. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari satu. Kalau kurang dari satu berarti seperti orang cadel. Gitu. Tidak boleh seperti orang cadel. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Salah juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah juga. Yang benar adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, hanya satu. Nah, itu salah satu daripada sifatul huruf, yaitu huruf ro. Nah, kemudian di samping itu ada faktor penunjang, pendukung baca Al-Quran itu. Jadi ada faktor penunjang untuk menambah kesyahduan,
untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, untuk menambah berlama-lama kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apa itu? Adalah seni, keindahan. Karena fitrahnya manusia cinta, suka pada keindahan. Apa saja faktor pendukungnya? Yang pertama, si pembaca harus memiliki jasad fisik yang sehat, segar bugar. Gimana caranya supaya mencapai itu? Dengan cara olahraga. Olahraga yang paling bagus adalah jalan menuju bolak-balik ke masjid. Karena dia dapat pahala banyak. Itu paling bagus tuh olahraga. Kalau itu tidak cukup, ditambah dengan mungkin jogging, lari jogging gitu kan. Itu. Nah, ketika di Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar, ada tamu dari Iran. Ada 2 qori waktu itu, tahun 90-an. Saya tanya kepada 2 qori ini. Saya tanya, kenal Ustadz Muammar ZA? Kenal. Oh iya, dia panjang napasnya. Itu kesan dunia oleh dunia pada Ustadz Muammar ZA, salah satu daripada guru kami, itu napasnya panjang. Pada masa itu beliaulah yang terpanjang napas dan dijuluki oleh dunia Islam adalah qori bernapas kuda. Dan saya baca di koran itu, napasnya itu, kalau tidak salah saya baca di koran itu, panjangnya itu 80 detik. Masa itu dia yang terpanjang napasnya, era tahun 80-an. Senior kami di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Dan alhamdulillah salah satu pelatih kami di ekstrakurikuler PT IKI itu adalah Ustadz Muammar ZA. Banyak. Ada Ustadz Sayyid Muhammad Asiri, orang asal Aceh, itu imam besar di Istana Negara. Itu guru besar Nagom, ilmu Nagom di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ada Ustadz Muhsin Salim. Ada Ustadz Adli Azhari Nasution, itu yang ngajar kami di ekstra. Ada Dr. Agil Hussein Al-Munawar. Ada Ustadz Ahmad Muhajir. Ada Ustadz yang lain-lain. Banyak yang tidak bisa saya sebutkan semua di sini. Termasuk guru kami Ustadz Haji Fitra Abdul Malik dan lain-lain. Nah, apa yang diajarkan oleh qori dari Iran tadi, ketika saya tanya bagaimana trik supaya napas panjang, dia bilang lari naik turun bukit atau apa sajalah yang naik turun, mungkin bisa aja tangga. Di Al-Azhar itu tangga mesinnya itu di lantai 2 itu cukup bagus untuk melatih nafas. Gitu. Apalagi tangga universitasnya lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua dia bilang, sebenarnya sih lari berapa kilo itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau lari naik turun itu cukup 15 menit itu udah cukup ngos-ngosan kita. Yang kedua apa dia bilang? Main skipping. Cukup dalam kamar itu, terutama untuk kaum wanita. Itu cukup olahraga dalam rumah. Itu yang dari beliau. Kemudian apa trik Ustadz Muammar yang beliau kasih kepada kami di Masjid Asrama PT IKI itu, Masjid Darul Quran pada saat itu, karena para alumni itu turun mereka untuk mengajarkan junior-juniornya itu tahun 90-an. Karena saya mahasiswa PT IKI Fakultas Tarbiyah angkatan kedua tahun 91. Nah, itu mereka turun tuh, guru-guru kita, senior-senior kita. Nah, Ustadz Muammar cerita tinggalnya di PT IKI, di asrama PT IKI. Apa itu olahraganya? Olahraganya itu lari dari PT IKI itu Lebak Bulus itu, Pasar Jumat Lebak Bulus menuju ke Senayan, Gelora Bung Karno. Itu berapa kilo itu? Menurut saya kira-kira itu ada 15 kilometer dari Pasar Jumat Lebak Bulus
sampai ke Senayan. Kemudian bagaimana? Baliknya lagi. Berarti bisa 30 kilo. Itu. Nah, kemudian trik latihan laginya itu diajarkan kepada kami itu dengan menarik napas. Contoh, bisa disimpan di perut atau di dada, gitu. Tarik lewat hidung dengan halus, jangan kasar. Halus, jangan kasar. Halus, seakan-akan tidak ada bunyi. Halus melalui hidung. Ini dikosongkan dulu perut itu. Lepas dulu. Kemudian setelah kosong, lepasnya bisa dengan sampai bunyinya hilang, baru tarik. Bisa simpan di dada. Ini dalam keadaan simpan napas, saya bisa bicara. Bisa bicara. Ini masih simpan ini. Tahan sekuat-kuatnya. Setelah itu buang lewat mulut. Begitu terus. Nah, setelah itu apa yang dia langkah selanjutnya itu, belum ajarkan langkah selanjutnya. Tarik napas, kemudian dengan suara. Suaranya A, I, U. Contoh. Sepanjang-panjangnya sampai habis nafas. Kemudian sepanjang-panjang sampai habis nafas. Kemudian sepanjang-panjangnya sampai habis nafas. Kemudian tahap berikutnya dengan sekaligus latihan vokal. Itu juga begitu cara melatih napas bersama vokal. Naik turun aja, naik turun. Nah, setelah itu baru masuk ke ayat Al-Quran. Contoh, kita mengambil contoh pada surat Al-Fatihah supaya gampang ditiru oleh anak-anak. Nah, tadi baru saya mengajar anak-anak, ada daurah khusus anak-anak di Mahat ini, Darul Imam ini. Saya mengajarkan anak-anak itu bertahap. Coba baca bismillah tanpa napas, satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kuat? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih kuat? Masih. Tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau masih kuat, tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masih kuat? Tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau masih kuat, tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masih kuat? Tambah. Tarik napas penuh. Kalau ini udah butuh napas penuh nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Masih kuat, tambah lagi. Kira-kira ya bisa sambung dengan surat. Kira-kira begitulah trik melatih nafas gitu. Jadi bacaan sambung ini hanya untuk latihan atau untuk haflah, untuk pementasan. Jangan dibawa dalam sholat. Saya tidak merekomendasikan dipakai dalam sholat. Kita ikutin ittiba Rasulullah. Setiap ayat itu kita berhenti. Misal contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga surat selanjutnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana untuk menjaga suara? Ya. Menjaga suara. Ya, banyak minum air putih, apalagi air putih hangat. Di guru kami Sayyid Muhammad As-Siri itu salah satu dia menjaga suara itu dengan mengkonsumsi cengkeh. Jadi kalau dia ngajar kami di PTIQ, di kantungnya ada cengkeh tuh. Nah, ambil cengkeh dikunyah sama dia. Tuh, dikunyah langsung biji kenceh, buah cengkeh itu. Nah, itu salah satu. Ada juga yang meminum air jahe. Supaya apa? Supaya tidak ada lendir yang berlebihan di tenggorokan atau kerongkongan kita itu. Jadi kemudian apa pantangannya? Ya makanannya ya halalan thayyiban, itu yang utama. Jadi jangan hanya halal saja tapi thayyib juga. Misalnya kita makan gorengan yang minyaknya udah berkali-kali, kadang-kadang kita lihat itu yang jual gorengan itu udah hitam gitu. Itu minyak yang sudah tidak bagus. Kata guru kami Sayyid Muhammad As-Siri itu minyak itu kebutuhan, tapi minyak yang sehat. Yang sehat. Boleh makan gorengan, tapi dari minyak goreng yang sehat, yang baru, bukan yang sudah berkali-kali, yang sudah butek itu. Iya. Kemudian pengalaman saya, karena saya bergabung di dalam perguruan silat, ya saya olahraganya olahraga silat. Gitu. Jadi olahraga silat itu termasuk salah satu olahraga yang bisa membuat napas kita juga panjang. Betul, apalagi di situ juga misalnya silat Cimande kan. Silat Cimande itu gerakannya bersama napas. Itu. Contoh ya, itu gerakan itu ada begini nih. Itu tarik dan dibuang. Tuh. Nah, ini kan dada, rongga dada enak. Ini dia begini. Tuh.
Gerakan kedua. Masya Allah. Nah, itu saya perhatikan gerakan jurusnya Cimande itu selalu bersama napas. Itu gerakan dasarnya, belum rangkaiannya. Nah, begitu juga silat Al-Azhar, silat-silat yang lain juga ada olah nafasnya. Nah, itu sangat saling menunjang kita latihan bela diri, tapi plus ada pernapasannya, ada kebugarannya. Nah, itu, jadi saling menopang. Napas kori pakai ge silat, napas silat pakai ke kori. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi tentang bagaimana mengelola pernafasan, beliau sudah mencontohkannya Ustaz ya. Iya. Tadi juga beberapa tips ya, dari mulai berolahraga Ustaz. Iya. Ternyata dari jalannya kita ke masjid aja udah termasuk olahraga Ustaz ya. Iya, betul. Itu sangat praktis sekali Ustaz. Iya. Ya. Atau misalkan kalau kurang lagi juga kita bisa jogging ya. Iya. Ini waktunya pagi. Mungkin ya bagusnya pagi, apalagi gitu subuh ya. kan. Subuh. Mungkin saya tambahin yang paling mudah lah termasuk untuk wanita. Nah, itu misalnya dengan cara push up. Tuh. Wanita push up Ustaz. Push up-nya yang enteng-enteng aja. Enteng, ya. Kalau wanita cukup lutut setengah badan ya. Nih push up-nya gini nih. Gini aja wanita nih. Tuh. 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 Laki-laki boleh full. Nah, full badan. Misalnya tuh. Atau tangannya diginiin. Lebih mudah lagi tuh kayak gini nih. Di tembok. Nah, ini sangat bagus untuk melegakan rongga dada dan pernapasan. Dan seterusnya, silakan pilih olahraga. Apalagi dibantu dengan set up untuk kekuatan otot perut. Oh. Atau tangannya di belakang. Kalau nggak kuat di belakang, yang penting di ke depan lebih enteng nih, lebih enteng. Tuh, atau pegang kalau nggak kuat naik, pegang, tarik nih. Oh, tuh. Dan seterusnya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Alhamdulillah para pemirsa, itulah tadi beberapa tips ya yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Mukhtar bin Ibnu ya. Dan kami juga berharap nanti pemirsa bisa mempraktekkan Ustadz ya. Iya. Gitu. Secara rutin. Rutin Ustadz ya. Sekali tapi sampai badannya sakit, nah itu enggak bagus. Masya Allah. Tapi rutin. Iya. Kalau bisa setiap hari. Setiap hari Ustadz ya. Nah, Kalau Ustadz diundang siap juga Ustadz ya. Insya Mengajar Allah. juga. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Termasuk ini konten kami juga kita persembahkan bagi para imam yang ingin nafasnya panjang. Apalagi muazin Ustadz ya. Iya. Termasuk juga para guru-guru Quran ya. Memang kita harus ditambah ngaji kita dengan irama supaya kita semakin menikmati bacaan Al-Quran atau ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ya. Baik para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai penutup barangkali Ustadz ya. Tadi kita sudah bacakan di biografi Ustadz sebagai muazin pertama di TV Indosiar Ustadz. Mungkin bisa dicontohkan ke para pemirsa gitu. Jadi agar materi kita ini lebih afdal lagi, begitu materi langsung juga kita ada contoh ataupun prakteknya. Ya, silakan Ustadz ya. Waktu itu suara saya masih umur 20-an, mungkin baru 22 apa 23 lah gitu kan. Sekarang umur saya udah 51 tahun. Iya.
Saya coba mengingat kembali lagu saya di TV Indosiar dulu. Aku azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah. Begitu indah dan merdu suara guru kita, dan panjang juga ya. Ini nafasnya masih kuat Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Itu. Bayangkan pemirsa kalau misalkan pada saat itu saat usianya masih muda ya, mungkin lebih panjang daripada ini. Ya, tapi pada intinya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, konten kita atau materi kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang merasa suaranya serak-serak ataupun pernafasannya bermasalah, tidak bisa lama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan setelah menyaksikan konten kami ini bisa semakin cinta dengan Al-Quran, membacanya dengan irama, dengan nyaman. Ya tentu kita juga bisa sambil mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini saja dari kami, semoga bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Ikuti terus konten kami dengan cara like, subscribe, comment, and share. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallah. Ya, barakallah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah.